Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita dirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita junjung kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Edi Saputra MPD selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sapawi Nasution, saya sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya 1. Saukani Ahmad, 2. Sori Ashari, 3. Sri Wahyuni, 4. Widya Damayana Harahap. Adapun pokok yang akan kami bahas di sini adalah aliran-aliran dalam filsafat pendidikan, perennialisme dan pragmatisme. Dan bahan yang akan kami kaji adalah 1. Pengertian dan sejarah perennialisme, 2. Landasan filosofis perennialisme, 3. Pendidikan dalam perspektif perennialisme, 4. Pengertian dan sejarah pragmatisme, 5. Landasan filosofis pragmatisme, 6. Pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Damayana Harahap, NPM 21150081. Di sini saya akan membacakan materinya, yaitu pengertian dan sejarah perennialisme. Perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme berasal dari kata perennial, yakni abadi atau kekal, dan dapat berarti pula dengan demikian esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah manusia memiliki bahwa tradisi perkembangan intelektual yang ada pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan yang telah dapat memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan masyarakat perlu digunakan dan diterapkan dalam menghadapi alam modern yang syarat dengan problem kehidupan. Adapun sejarahnya, dalam perjalanan sejarahnya, perennialisme berkembang dalam dua sayap yang berbeda, yaitu dari golongan teologis yang ingin menegakkan supremasi ajaran agama, dan dari kelompok yang sekuler yang berpegang teguh dengan ajaran filsafat Plato dan Aristoteles. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sori Ashari Asibuan, NPM 21150092. Saya akan membacakan judul Landasan Filosofis Perennialisme, Jenis-jenis sama dan contohnya. 1. Perennialisme adalah aliran pendidikan yang mengutamakan bahwa ajaran konstan perennial, yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal. Landasan filosofis perennialisme, jenis-jenis sama contohnya. 2. Jenis-jenisnya dan penjelasannya. Perennialisme aliran ini menekankan kepada keabadian, keadealan, kebenaran, dan keindahan dari pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Di sini guru memberikan kedudukan yang sama kepada semua siswanya. Adil dalam memberikan perlakuan dan perhatian.
Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman, belajar dan proses. Guru sebagai pendidik tidak membeda-bedakan dalam bertindak. Siswa berkebutuhan khusus memberikan pendidikan yang sama dengan siswa normal lainnya. Penerapan perennialisme dalam pendidikan yang berdiri sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah pesantren Kristen. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai prinsip yang menjadi pandangan hidup. Salah satu cara mengencangkan karakter anak adalah pastikan makannya yang berkonsumsi yang halal. Kedua, mulailah karakter yang lebih baik itu dari diri sendiri, karena seseorang anak meniru karakter yang orang di sekitarnya, guru sekitarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapawiana Sution, NPM 21150090. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu pendidikan dalam perspektif perennialisme. Perennialisme pendidikan adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah jalan yang mundur ke belakang dengan memakai kembali nilai-nilai serta prinsip-prinsip umum yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat dan kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Menurut kaum perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau sesuatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Perennialisme mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran. 1. Adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. 2. Harus melibatkan pencarian pemahaman atau kebenaran. 3. Di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung. 4. Mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Damayana Rahab, NPM 21150081. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian dan sejarah pragmatisme. Pengertian pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Sesuatu hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya. Pragmatisme digolongkan sebagai salah satu aliran filsafat abad ke-19 dalam sejarah filsafat barat. Adapun sejarahnya, pragmatisme muncul sebagai tradisi pemikiran yang berasal dari dunia barat dan berkembang khususnya di Amerika. Kehadirannya sebagai suatu pemikiran yang berusaha menjawab persoalan kehidupan manusia. Pragmatisme digolongkan sebagai salah satu aliran filsafat abad ke-19 dalam sejarah filsafat barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaukani Ahmad Siregar, MPM 21150091. Di sini saya akan membaca materi tentang landasan filosofis pragmatisme. Adalah landasan filosofis pendidikan perlu dikuasai oleh para pendidik. Adapun alasannya antara lain: pertama, karena pendidikan bersifat normatif, maka dalam rangka pendidikan diperlukan asumsi yang bersifat normatif pula. Asumsi-asumsi pendidikan yang bersifat normatif itu antara lain dapat bersumber dari filsafat. Itu ada beberapa satu konsep filsafat umum. Pertama, metafisika. Hakikat realitas. Pragmatisme dikenal pula dengan sebutan eksperimentalisme dan instrumentalisme. Menurut penganut aliran ini, hakikat realitas adalah segala sesuatu yang dialami oleh manusia atau pengalaman, bersifat plural atau pluralistik, dan terus-menerus berubah. Mereka berargumentasi bahwa realitas adalah sebagaimana dialami melalui pengalaman setiap individu. Verlaine and Clark 1983. Hal ini sebagaimana dikemukakan William James bahwa dunia nyata adalah dunia pengalaman manusia. Kemudian B. Epistemologi. Hakikat pengetahuan filsuf pragmatisme menolak dualisme antara subjek manusia yang mempersepsi dengan objek yang dipersepsi. Manusia adalah kedua-keduanya dalam dunia yang dipersepsinya dan dari dunia yang dia persepsi. Segala sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman. Adapun cara-cara memperoleh pengetahuan yang diandalkan adalah metode ilmiah atau metode sains sebagaimana disarankan oleh John Dewey. Pengalaman tentang fenomena menentukan pengetahuan karena fenomena terus-menerus berubah. Kemudian yang C, aksiologi. Hakikat nilai. Nilai diturunkan dari kondisi manusia. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dalam suatu proses, yaitu dalam tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia atau individual merupakan bagian dari masyarakat, baik atau tidak baik, tindakan-tindakannya dinilai berdasarkan hasil-hasilnya di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 6, yaitu pendidikan dalam perspektif pragmatisme. A. Sejarah filsafat pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action, sedangkan pengertian isme sama dengan pengertian isme-isme yang lainnya, yang merujuk pada cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pragmatisme beranggapan bahwa pikiran itu mengikuti tindakan. Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika sekitar abad 19 hingga awal abad 20. B. Metafisika pragmatisme. Filsafat pragmatisme secara umum dipandang berupaya menengahi pertikaian idealisme dan empirisme, serta berupaya melakukan sintetis antara keduanya. Pragmatisme berdasarkan dirinya pada metode filsafat yang memakai sebab-sebab praktis dari pikiran serta kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran. C. Filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Sejak dahulu hingga dewasa ini, dunia pendidikan selalu membuka dirinya terhadap kemungkinan diterapkannya suatu format pendidikan yang ideal untuk menjawab permasalahan global. Banyak teori telah diadopsi untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk teori pragmatisme dari
aliran filsafat pragmatisme mencoba mengisi ruang dan waktu untuk turut mencari solusi terbaik terhadap model pendidikan yang dianggap selangkah ketinggalan dengan perkembangan pola pikir manusia itu sendiri. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak-anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak-anak terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing, sementara guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran ini berupaya membangkitkan hasrat anak untuk terus belajar, serta anak dilatih berpikir secara logis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, terkhususnya kepada Bapak Edi Saputra, MPD, selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan. Wal akhirah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.